Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Habibi dengan NIM 21442 dari kelas H, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tugas 1 sampai 4 untuk uji kompetensi 1. Materinya ada 4. Yang pertama tugas 1 A sampai B, tugas 2 A sampai E, tugas 3 A sampai H, dan tugas 4. Tugas 1. Di sini mahasiswa diminta untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp pemrograman web 2022. Kemudian lakukan screenshot dan berikut screenshot saya. Kemudian tugas 1B, mahasiswa diminta untuk melakukan pendaftaran akun GitLab. Berikut screenshotnya. Tugas 2. Di sini mahasiswa diminta untuk menganalisa dan membuat laporan tentang perbedaan client side dan server side, mulai dari pengertian, cara kerja, bahasa scripting, dan lain-lain. Client side, bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau klien. Script dieksekusi di browser. Cara kerja client-side scripting yaitu klien memanggil berdasarkan URL atau Uniform Resource Locator melalui program. Kemudian program yang mendapat alamat dari web server, yang nantinya akan memberikan segala informasi yang dibutuhkan internet browser. Internet browser yang sudah mendapat informasi segera melakukan exposition, penterjemahan kode HTML, client-side scripting, dan menampilkan ke layar pemakai. Kemudian server side, bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer penyedia atau server. Script dieksekusi di klien web browser. Cara kerja server side scripting hanya perlu penerjemah khusus untuk kode-kode seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke kode HTML terlebih dahulu sebelum diterjemahkan program untuk ditampilkan di layar klien. Berikut ini cara kerja dari client side dan server side. Kemudian karakteristik client side. Yang pertama, kode program di-download bersama dengan halaman web. Kedua, bersifat mediator dan diterjemahkan oleh program. Ketiga, model eksekusinya basic dan script dapat dijadikan satu dengan HTML. Yang keempat, berekstensi .html, .css, JS, HTML, XML, dan sebagainya. Umumnya sifatnya statis, namun bisa berubah-ubah jika dikombinasikan dengan bahasa server-side pre-hanging. Kemudian bahasa scriptingnya ada HTML, XHTML, JavaScript, CSS, XML, Java Applet. Karakteristik server-side. Yang pertama ada klien yang meminta demand. Yang kedua, eksekusi program dilakukan di server. Yang ketiga, mengirimkan hasil ke klien. Yang keempat, biasanya ekstensi script dari server side pre-hanging bisa berupa .php, ASP, JSP, dan lain sebagainya. Terkadang URL yang diatur untuk tujuan SEO sehingga tidak ada ekstensi seperti di atas, bisa menggunakan HTA access atau diatur langsung dalam pemrograman webnya. Kemudian bahasa scriptingnya ada ASP, ASP.NET, JSP, Cold Fusion, Lasso, PHP, Python, dan Perl. Kemudian web browser populer ada Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan Google Chrome. Untuk web editor klien atau server side-nya ada Notepad, Macromedia, Dreamweaver, UltraEdit, Adobe GoLive, NetBeans. Image editornya ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Macromedia Flash. Tugas 2B. Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk mendownload text editor. Saya mendownload Visual Studio Code. Berikut screenshot foto selfie di depan layar laptop dan fitur-fitur yang ada di Visual Studio Code. Kemudian, kelebihan dari Visual Studio Code. Yang pertama, fiturnya lengkap atau extension marketplace. Kedua, performa secepat kilat, dapat melengkapi baris kode yang Anda tulis secara otomatis. Kemudian gratis, sudah mendukung banyak bahasa seperti C atau C++, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian terdapat fitur yang terintegrasi dengan Git dan ada fitur debugging yang dapat membantu dalam pengecekan kesalahan pada baris code. Kemudian kekurangan dari VS Code,
ukuran lebih besar dibandingkan dengan Sublime Text, kemudian membutuhkan perangkat yang memiliki performa lebih bagus jika dibandingkan dengan Sublime Text, kemudian tidak bisa mengidentifikasi dengan baik mana yang merupakan kode HTML dan mana yang bukan HTML. Tugas 2C. Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk mendownload XAMPP dan melakukan screenshot beberapa fitur dari XAMPP. Berikut foto selfie di depan layar laptop dan fitur-fitur XAMPP. Screenshot struktur folder tempat lokasi file web diletakkan di htdoc. Berikut screenshotnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari XAMPP. Yang pertama, kelebihannya database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free. Untuk yang expert sudah ada yang bayar. Kemudian kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni sekitar 60.000 tabel dengan jumlah record mencapai sekian, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgre apalagi Oracle. Kemudian engine ini multiplatform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Kemudian kelebihan paling utama engine ini adalah kecepatannya. Kemudian kekurangan dari XAMPP. Yang pertama, tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan dan untuk memproses data. Kemudian memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi closed. Kemudian tugas 2D. Pada tugas ini mahasiswa diminta untuk membuat proyek di GitLab, lalu mengundang member, di mana membernya adalah Bapak Ali Tarmuji. Berikut screenshot dari project GitLab yang telah saya buat. Project member. Screenshot setelah di-clone lewat Visual Studio Code. Pada tugas 2E, mahasiswa diminta untuk memasang Git client di laptop atau plugin di editor. Berikut screenshot setelah di-clone lewat Visual Studio Code. Tugas 3. Pada tugas 3, mahasiswa diminta untuk membuat laporan tentang tentang sejarah HTML, kemudian apa itu HTML dan sebagainya. Apa itu HTML? HTML adalah markup language yang digunakan untuk menentukan struktur dari sebuah file. Bahasa ini bisa digunakan pada sebuah dokumen maupun sebuah web page. Kode HTML membantu Anda memastikan format teks dan gambar yang tepat pada website. Tanpanya, browser tidak bisa menampilkan struktur dan format website dengan baik. Selain menyediakan struktur dasar sebuah halaman web, HTML biasa digunakan bersamaan dengan CSS atau Cascading Style Sheets yang mengatur tampilan konten website. Saat digunakan bersama dengan bahasa lainnya seperti CSS dan JavaScript, HTML dapat membangun segala jenis website mulai dari website yang sederhana sampai yang paling rumit. HTML sendiri terdiri dari beberapa elemen berbeda. Elemen-elemen ini digunakan untuk mendefinisikan tampilan, layout, dan juga fungsi dari file HTML tersebut. Elemen HTML memiliki tag pembuka atau opening tag dan juga tag penutup atau closing tag yang berada di awal dan di akhir isi konten file. Melalui elemen-elemen ini, konten file akan didefinisikan menggunakan teks dan sintak tambahan. Sintak tambahan tersebut menjelaskan bagaimana file tersebut harus ditampilkan. Nah, untuk membuat tanda-tanda ini terpisah dan dari konten inti di dalam file, HTML mempunyai elemen dan sintaks spesial yang sering juga disebut dengan HTML tags. Kemudian sejarah HTML. Tim Berners-Lee merupakan sosok ilmuwan di balik kelahiran HTML. Pada tahun 1991, ia awalnya menciptakan HTML sebagai solusi untuk memudahkan para ilmuwan untuk mengakses dokumen satu sama lain. Selang setahun, HTML mulai dapat digunakan untuk umum. Kemudian sejarah penggunaan HTML secara umum tak bisa lepas dari peran World Wide Web atau W3 atau yang biasa kita kenal dengan WWW. Keduanya saling bersinergi supaya informasi yang ingin disebarkan bisa diakses oleh banyak orang. Tak disangka kini HTML berevolusi menjadi bahasa markup yang telah digunakan oleh lebih dari 92,3% website di dunia.
Dalam perjalanannya, HTML tentu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seperti apa evolusinya? Simak timeline perjalanan HTML berikut. Sejauh ini HTML5 merupakan versi paling update dengan sistem tercanggih. Popularitas HTML versi terbaru ini pun sangat pesat. Bahkan saat ini ada 87,4% website yang sudah menggunakan HTML5. Kemudian fungsi HTML. Fungsi utama penggunaan HTML sendiri adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembangan dalam proses development dan maintenance. Kemudian HTML juga dapat dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS seperti JavaScript, di mana peran dari HTML5 berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Kemudian CSS membantu dalam memberikan tampilan desain meliputi warna, font, outline, dan lain sebagainya. Dan tugas dari bahasa pemrograman JavaScript adalah memberikan sentuhan interaksi untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada user. Berikut ini fungsi HTML yang wajib diketahui. Yang pertama adalah membuat halaman website, kedua menjadi pondasi website, ketiga menandai teks dari bagian pada halaman website, yang keempat menampilkan multimedia di website, dan yang terakhir mengarahkan pengguna ke halaman website lain. Kemudian ada tag, elemen, dan atribut. Tag adalah tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang akan dibaca oleh web browser. Tag dibuat dengan menggunakan kurung siku, di dalamnya berisi name tag. Setiap tag memiliki fungsi perintah yang berbeda-beda, dari pembuatan judul, paragraf, heading, cetak, tebal, miring, dan italik, dan lain-lain. Misalnya tag BR. Tag tersebut akan meminta browser untuk menampilkan garis baru. Selain itu, tag ditulis secara berpasangan, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Pada tag penutup ditambahkan garis miring di depan nama tag. Ada pula tag yang tidak memiliki pasangan, salah satunya tag BR. Berikut ini beberapa tag dasarnya. Kemudian elemen. Elemen merupakan komponen HTML yang berfungsi keseluruhan kode dari tag pembuka hingga tag penutup. Elemen terdiri dari teks dan simbol yang berupa tag pembuka, isi tag atau konten, dan tag penutup. Contohnya, bold belajar HTML, tag bold belajar HTML, tag penutup bold. Pada sebuah elemen juga berisi elemen lainnya. Jadi elemen tersebut tak hanya berisi satu tag saja, tetapi banyak tag. Elemen ini disebut nested element. Sebagai contoh, simak kode berikut. Jika diperhatikan, elemen HTML tersebut dari tag pembuka, lalu tag yang berisi elemen tag heading, dan elemen tag paragraf. Kemudian ada atribut. Atribut adalah informasi atau perintah tambahan yang berada dalam elemen. Atribut ini berfungsi sebagai penjelas perintah tag pada elemen. Misalnya tag image search, kemudian gambar.jpg, alt, bunga matahari. Tag image memiliki atribut khusus yaitu src dan alt, yang artinya browser harus menampilkan gambar.jpg, kemudian dengan alt teks bunga matahari. Dari contoh di atas dapat diketahui juga kalau jumlah atribut dalam sebuah tag bisa lebih dari satu. Meski demikian, tidak semua atribut yang bisa digunakan dalam sebuah teks. Berikut ini jenis atribut khusus dari beberapa tag. Kemudian, selain atribut khusus, ada beberapa atribut yang digunakan untuk menentukan aksi pada dilakukan jika terjadi sesuatu pada elemen. Misalnya onload saat loading selesai, on offline saat tiba-tiba offline, on resize ukuran jendela. Kemudian atribut tersebut disebut dengan atribut event. Atribut tersebut nantinya akan diimplementasikan dengan pemrograman JavaScript sehingga halaman website dapat melakukan aksi tertentu. Kemudian cara kerja HTML. Yang pertama, dokumen HTML Anda dibuat di aplikasi editor HTML dan menyimpannya dengan format .html atau HTML. Kemudian dokumen HTML yang dibuat bisa saja lebih dari satu, sebab dalam sebuah website biasanya terdiri dari halaman, misalnya aja halaman utama, kontak, blog, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dokumen berisi komponen HTML yang akan menyusun bagian heading, paragraf, isi konten, dan lainnya. Kemudian ekstensi file ini dapat dibuka dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Kemudian untuk dapat diakses oleh banyak orang, Anda perlu mengonlinekan terlebih dahulu. Anda perlu menyewa layanan hosting website dan mengupload file website Anda di sana. Jika sudah, selanjutnya browser akan membaca dan merender file HTML menjadi tampilan halaman website, sehingga ketika orang mengakses website, mereka dapat mudah membaca informasi yang ditampilkan. Kemudian
ini kelebihan dan kekurangan dari HTML. Kemudian tugas 3B. Pada tugas 3B sampai dengan 3H, mahasiswa diminta untuk menyediakan web browser dan text editor. Di sini saya menggunakan Google Chrome dan Vivaldi. Kemudian untuk text editornya saya menggunakan Sublime Text 3. Kemudian yang kedua, membuat file bertipe .html kemudian disimpan di web server lokal. Saya menggunakan htdocs, kemudian dan disimpan di project GitLab yang sudah dibuat di tugas pertemuan sebelumnya. Kemudian tugasnya ada 7. Yang pertama, memformat paragraf dengan HTML. Berikut ini screenshot source code dan outputan dari materi memformat paragraf dengan HTML. Listing dan penjelasan. Tag H2 berfungsi untuk mencetak header berukuran 2, kemudian tag P berfungsi untuk membuat paragraf. Berikut ini screenshot tampilan di browser sebelum dan setelah dimodifikasi. Kemudian tugas 3C, yaitu percetakan font dengan HTML. Berikut screenshot web server lokal, kemudian screenshot project di GitLab, dan screenshot source code dan outputannya. Listing dan penjelasan. Tag H2 berfungsi untuk mencetak header berukuran 2, kemudian tag P berfungsi untuk membuat paragraf, tag B berfungsi untuk mencetak huruf atau karakter tebal, tag I berfungsi untuk mencetak karakter atau huruf miring, tag U berfungsi untuk mencetak garis bawah. Berikut ini screenshot tampilan di browser sebelum dan setelah dimodifikasi. Kemudian tugas 3D, teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Berikut screenshot web server lokalnya, screenshot project di GitLab, dan screenshot source code dan outputannya. Listing dan penjelasan. Tag H2 berfungsi untuk mencetak header berukuran 2, tag P berfungsi untuk membuat paragraf, tag sub berfungsi untuk membuat bagian yang dicetak tinggi, kemudian tag sub berfungsi untuk membuat bagian yang dicetak rendah. Berikut ini screenshot tampilan di browser sebelum dan setelah dimodifikasi. Kemudian tugas 3E, tag ganti baris. Berikut ini screenshot web server lokal, screenshot project di GitLab, screenshot source code dan outputannya. Untuk listing dan penjelasannya, tag H2 berfungsi untuk mencetak header berukuran 2, tag P berfungsi untuk paragraf, dan tag BR berfungsi untuk mencetak garis baru. Berikut ini screenshot tampilan di browser sebelum dan setelah dimodifikasi. Kemudian untuk tugas 3F, yaitu tag font di HTML. Berikut ini screenshot web server lokalnya, screenshot project GitLab, screenshot source code-nya. Listing dan penjelasan. Tag H2 berfungsi untuk mencetak header berukuran 2, tag P berfungsi untuk membuat paragraf, tag font berfungsi untuk memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf, dan warna, kemudian tag BR berfungsi untuk mencetak garis baru. Berikut ini screenshot tampilan di browser sebelum dan setelah dimodifikasi. Kemudian tugas 3G, yaitu menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Berikut screenshot web server lokalnya, screenshot project di GitLab, dan screenshot source code-nya. Listing dan penjelasan. Tag H2 berfungsi untuk mencetak header berukuran 2, tag P berfungsi untuk membuat paragraf, tag ahref, pagar acuan, kata yang dituju, tag /a. Acuan yaitu kata sembarang sebagai penanda membentuk link ke URL atau file atau bagian dari dokumen lain. Kemudian ID atau sama dengan acuan, setelah mengklik kata yang dituju dari ahref, garis pagar acuan otomatis pindah ke sana. Ahref link, kata yang diklik, link, alamat URL atau nama file dan atau acuan yang dituju. Kemudian stylenya width untuk lebar 50 pixel, height untuk tingginya 50 pixel. Tag BR berfungsi untuk mencetak garis baru. Tag image search nama foto, .jpg, alig untuk posisi.
Kemudian berikut ini screenshot tampilan di browser sebelum dan setelah dimodifikasi. Kemudian tugas 3H, pemformatan tabel di HTML. Berikut screenshot web server lokalnya, project GitLab, dan screenshot source code serta listing dan penjelasan. Tabel berfungsi untuk mendeklarasikan pembuatan tabel dan penutup tabel, widthnya lebar, kemudian border untuk ketebalan dari garis tepi, cell spacing mengatur jarak antara garis tepi border bagian dalam dan luar, cell padding mengatur jarak dari border sisi. Kemudian TR untuk berfungsi untuk membuat baris pada tabel atau tabel row. Tag TH berfungsi untuk membuat header pada tabel. Tag TD berfungsi untuk membuat kolom di dalam baris tabel di HTML sehingga akan membuat sel atau tabel data. Kemudian BG color untuk membuat background atau latar belakang warna pada tabel, alig untuk posisi, kemudian BR untuk mencetak garis baru, dan berikut ini screenshot tampilan di browser sebelum dan setelah dimodifikasi. Kemudian yang terakhir ada tugas 4. Di sini ada form. Apa itu form? Form itu adalah elemen form berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif. Elemen ini mempunyai atribut yaitu action dan method. Atribut action berisikan aksi terhadap form yang dikirim URL, dan atribut method berisikan metode form melakukan proses pengiriman get atau post. Kemudian elemen-elemen form. Ada beberapa elemen form. Yang pertama ada input. Elemen input berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. Untuk sintaksnya ada input, name, size, diisikan number, kemudian type-nya ada text, ada checkbox, radio, submit, reset, dan value untuk nilainya. Kemudian ada select. Elemen select berfungsi untuk mendefinisikan opsi pilihan pada form control. Sintaksnya ada select, nama, size-nya diisikan oleh number, multiple, kemudian ada text area. Elemen text area berfungsi sebagai input control form untuk memasukkan teks lebih dari satu. Biasanya digunakan untuk alamat, untuk bikin alamat. Sintaksnya ada text area, name, calls untuk kolomnya diisikan number, kemudian row-nya untuk baris diisikan number juga. Berikut ini atribut yang ada pada form. Dan ini contohnya. Contoh penerapan dari form. Kemudian yang terakhir div. Tag div mendefinisikan sebuah pembagian atau pengelompokan dalam sebuah dokumen HTML. Elemen div sering digunakan sebagai wadah kontainer untuk elemen HTML lainnya untuk menata elemen-elemen HTML. Div juga sering dikolaborasikan dengan CSS atau untuk melakukan tugas tertentu dengan JavaScript. Biasanya tag ini digunakan untuk mengelompokkan bagian header, konten, sidebar, footer, dan lain secara terpisah namun dalam satu tampilan tertentu. Elemen div memiliki satu atribut yaitu alig yang dapat diisi dengan nilai left, right, center, dan justify. HTML div elemen tidak memiliki atribut khusus atau dikenal dengan elemen yang tidak memiliki arti semantik atau semantic meaning. Berikut ini screenshot tampilan dari penerapan form dan div. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.